Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Bari. Saya berasal dari kelas PJKR 1B nomor NIM 2110241316. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia dalam bab X5 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu dari zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di berbagai daerah. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, bahasa sebagai antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Tujoh, Aceh, kerangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan ke-17 seperti Syekh Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu Tajuh Salatin, dan Busta Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mulai diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi. Perkembangan bahasa Melayu dan di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan dibangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan sejarah sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat keperanan kegiatan politik, perdagangan, pesurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik tingkat pusat maupun daerah. Adapun kalimat efektif dalam bahasa Indonesia itu yang pertama kelugasan, yang kedua ketepatan, kemudian kejelasan dan kehematan bahasa maupun kesejajaran. Apakah bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dipertahankan? Harus, karena di era globalisasi ini penggunaan bahasa Indonesia mulai tersisihkan oleh bahasa asing. Karena sejak munculnya internet dan media-media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, sehingga begitu mudah bahasa asing masuk karena aliran jauh lebih deras daripada sebelumnya. Informasi-informasi tersebut menyebar dan meluas memasuki pikiran-pikiran manusia di seluruh dunia.
Dari media-media sosial tersebut muncul kosakata baru seperti online, hotspot, posting email, dan lain sebagainya. Kosakata itu sekarang lebih sering digunakan oleh masyarakat tertentu, terutama di kalangan remaja seperti kami saat ini, atau zaman milenial. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mempertahankan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.